Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nicholas Octavianus Gultom dengan NIM 0502 128 2328 072 dari program studi teknik pertanian. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan suatu teknik irigasi mikro dan beberapa pertanyaan yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Irigasi mikro adalah metode penyiraman pestisida yang mengalirkan air dalam jumlah kecil langsung ke zona akar tanaman melalui pipa, emitter, atau sprinkler mini sehingga hemat air. Irigasi mikro merupakan teknik penyiraman hemat air yang mengirimkan air tepat ke akar melalui via tetes ataupun sprinkler mini. Baiklah, saya akan menjelaskan ada 5 poin pertanyaan. Yang pertama itu adalah bagaimana penerapan teknologi irigasi mikro dilakukan pada kondisi nyata di wilayah pedesaan dan di wilayah perkotaan. Penerapan teknologi irigasi mikro pada kondisi nyata di wilayah pedesaan umumnya difokuskan untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan agar lebih efektif dan efisien dalam penggunaan air. Sistem irigasi mikro seperti irigasi tetes dan mikro sprinkler dipasang di setiap zona perakaran tanaman sehingga air diberikan secara perlahan dan tepat sasaran. Di pedesaan, sumber air biasanya berasal dari sumur, embung, sungai kecil, ataupun penampungan air hujan yang kemudian dialirkan menggunakan pompa ataupun jaringan pipa sederhana. Petani sering mengombinasikan sistem ini dengan timer atau sistem katup manual untuk mengatur jadwal penyiraman sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pada praktiknya, irigasi mikro banyak diterapkan pada tanaman hortikultura, sayuran, dan tanaman buah karena mampu menjaga kelembabatan tanah lebih stabil, mengurangi kehilangan air akibat penguapan limpasan, serta menekankan pertumbuhan gulma di area lahan. Sementara, penerapan teknologi irigasi mikro di wilayah perkotaan itu lebih banyak dikaitkan dengan kegiatan urban farming, kebun rumah tangga, taman kota, dan ruang terbuka hijau. Lahan yang terbatas membuat sistem ini dapat sesuai karena dapat bekerja pada skala kecil dengan distribusi yang presisi. Air biasanya bersumber dari tangki penampungan air hujan atau jaringan air bersih rumah tangga. Lalu dialirkan melalui selang tetes berdiameter kecil. Di lingkungan perkotaan, penggunaan tanah lebih umum karena membantu pemilik kebun mengatur penyiraman tanpa harus hadir di lokasi. Hal ini membuat perawatan tanaman menjadi lebih praktis sekaligus tetap hemat air. Berikutnya, di pertanyaan kedua adalah faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam implementasi irigasi mikro di lapangan. Jadi, dalam implementasi irigasi mikro di lapangan, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan agar sistem bekerja efektif, efisien, dan berkelanjutan. Faktor-faktor ini mencakup aspek teknis, lingkungan, serta manajemen operasional. Yang pertama itu ada ketersediaan dan kualitas sumber air. Debit air harus cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman, terutama pada musim kemarau. Yang kedua itu adalah jenis tanah dan karakteristik lahan. Tekstur tanah mempengaruhi laju infiltrasi dan penyebaran air di dalam tanah. Yang ketiga itu adalah jenis dan kebutuhan air tanaman. Setiap tanaman memiliki kebutuhan air berbeda tergantung pada pertumbuhan, jenis tanaman, kondisi iklim, dan kondisi lahannya. Yang keempat itu adalah desain dan tata letak sistem. Perencanaan jarak antara pipa, posisi emitter, serta pembagian zona irigasi dapat menentukan keseragaman distribusi air. Yang kelima itu adalah tekanan dan sistem distribusi air. Irigasi mikro bekerja optimal pada tekanan tertentu. Yang keenam itu ada aspek pemeliharaan. Sistem irigasi memerlukan perawatan rutin seperti pembersihan filter, pengecekan pipa, dan pembilasan saluran untuk menjaga penghembatan. Yang terakhir itu adalah biaya dan pengelolaan. Biaya instalasi perlu sesuai dengan kemampuan pengguna. Di pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana perbedaan pendekatan penyerapan irigasi mikro antara pedesaan dan perkotaan? Oke, di wilayah pedesaan, pendekatan irigasi mikro umumnya berorientasi pada produksi pertanian. Sistem dirancang untuk mendukung budidaya tanaman pangan, hortikultura, atau perkebunan agar hasil panen meningkat dan penggunaan air lebih efisien. Skala lahannya
biasanya lebih luas sehingga jaringan pipa pembagian zona dan kapasitas pompa dirancang untuk mencakup area yang lebih besar. Sumber air banyak berasal dari sumur, sungai, embung, atau tada hujan. Pendekatan di pedesaan sering menekankan kesederhanaan sistem agar mudah dioperasikan dan dirawat oleh petani, dan sehingga dapat banyak sistem yang masih semi otomatis atau manual. Pertimbangan ini juga menjadi faktor utama sehingga dipilih teknologi yang fungsional ataupun ekonomis. Sebaliknya, di wilayah perkotaan, pendekatan irigasi mikro lebih berfokus pada efisiensi ruang, kemudahan perawatan, dan estetika lingkungan. Irigasi mikro diterapkan pada kebun rumah, urban farming, taman kota, atau rooftop garden dengan skala lahan relatif kecil. Karena keterbatasan waktu dari pemilik dan petani, dan gaya hidup perkotaan yang praktis, sistem ini sering dibuat lebih otomatis dengan menggunakan timer digital atau sensor kelembapan tanah. Sumber airnya biasanya dari tangki, air hujan, atau jaringan air rumah tangga. Di perkotaan, aspek kerapian instalasi, penghematan air, dan kemudian kontrol menjadi prioritas utama untuk teknologi irigasi mikro ini. Baiklah, setelah pertanyaan ketiga tentang bagaimana perbedaan penerapan irigasi mikro di antara perkotaan dan pedesaan, selanjutnya kita akan pertanyaan keempat, yaitu apa saja tantangan utama dan penerapan irigasi mikro dan bagaimana sistem penanganannya. Tantangan utama dan penerapan irigasi mikro di lapangan berkaitan dengan aspek teknis, ekonomi, dan sumber daya manusia. Meskipun sistem ini dikenal hemat air dan efisien, keberhasilan sangat bergantung pada bagaimana dirancang, dioperasikan, dan dirawat. Tantangan utamanya adalah yang pertama itu biaya awal tinggi. Investasi untuk pipa, emiter, dan pompa mencapai puluhan juta rupiah per hektar, membatasi adopsi untuk petani kecil. Yang kedua itu penyumbatan emiter, disebabkan partikel fisik seperti pasir, lumpur, atau daun-daunan, dan ada juga faktor biologis dan kimia yang mengurangi distribusi air merata. Yang ketiga itu pemeliharaan intensif, memerlukan pembersihan rutin dan penanganan salinitas, ditambah kurangnya kesadaran petani serta infrastruktur pendukung yang lemah. Yang terakhir itu adalah kebatasan teknis. Petani membutuhkan pelatihan untuk operasional, terutama di lahan yang tidak rata atau sumber air berkualitas rendah. Yang seperti kita ketahui, petani banyak masih membutuhkan pelatihan untuk menerapkan sistem teknik irigasi mikro ini. Dan strategi penanganannya adalah melakukan yang pertama itu filtrasi atau perawatan air. Yang itu dengan memasang filter untuk partikel, gunakan klorisin atau asam untuk pencegahan biologis dan kimia, serta shock treatment tahunan. Yang kedua itu pelatihan dan sosialisasi. Kita akan mengedukasi petani melalui penyuluhan tentang instalasi, pemantauan, dan membahas irigasi mikro untuk tingkatan adopsi. Yang ketiga itu pemeliharaan rutin dengan melakukan flushing garis atau uji kualitas air secara berkala dan integrasi sensor otomatis untuk monitoring. Dan terakhir adalah dukungan subsidi. Pemerintah memberikan bantuan finansial untuk rehabilitasi infrastruktur untuk atasi biaya tinggi serta adaptasi perubahan iklim. Baiklah, strategi penanganan ini sangat penting untuk penerapan teknik irigasi mikro untuk berjalan lebih bagus. Baiklah, di pertanyaan yang terakhir ini, setelah kita mengetahui tantangan dan strategi penanganannya, kita akan bagaimana dampak irigasi mikro dapat dievaluasi secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi dampak irigasi mikro dapat dilakukan secara kuantitatif melalui pengukuran matriks seperti efisiensi air dan peningkatan hasil panen, serta secara kualitatif melalui wawancara petani dan observasi lapangan. Pendekatan ini memastikan penilaian komprehensif yang menggabungkan data, numerik, dan persepsi pengguna. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah evaluasi kuantitatif.
Evaluasi kuantitatif ini adalah pengukuran menggunakan data numerik dan statistik untuk membandingkan sebelum dan sesudah penerapan atau dengan metode konvensional. Di antara lain, yang pertama itu adalah efisiensi air, yaitu dengan cara menghitung penggunaan air, debit aliran, dan efisiensi sistem. Yang kedua itu adalah produksi tanaman, dengan cara membandingkan hasil panen dan kualitas buah. Yang ketiga dengan aspek ekonomi, dengan menilai ekonomi dilakukan melalui perhitungan biaya investasi, biaya operasional, penghematan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan. Indikator seperti BC rasio atau MVP atau periode balik modal dapat digunakan. Yang keempat itu adalah lingkungan, dengan pengukuran erosi dan salinasi tanah dan konsumsi energi melalui pengukuran fisik. Yang terakhir adalah keseragaman disposisi diukur dengan koefisiensi untuk mengetahui apakah air terdistribusi secara merata pada seluruh tanaman. Nah, selanjutnya adalah evaluasi kualitatif. Metode ini menilai persepsi dan pengalaman melalui data non-numerik untuk memahami faktor sosial dan praktis. Evaluasi kualitatif ini diantara lain adalah dengan melakukan wawancara atau survei dan dengan cara pengumpulan pandangan petani tentang kemudahan operasi, kepuasan, dan tantangan seperti pemeliharaan. Yang kedua itu adalah observasi lapangan dengan cara mengamati distribusi air, pertumbuhan tanaman, adaptasi terhadap kondisi lokal seperti topografi dan kondisi lahan. Yang ketiga itu adalah analisis tematik, identifikasi tema seperti peningkatan kesejahteraan petani atau dampak sosial melalui triangulasi data. Yang terakhir adalah dengan melakukan studi kasus. Dengan melakukan studi kasus kita dapat membuat evaluasi efektivitas di lokasi spesifik, termasuk kontribusi terhadap keberlangsungan lingkungan. Demikian pemaparan saya tentang teknologi irigasi mikro dan manfaatnya dan beberapa pertanyaan yang saya jawab. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.